Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembahasan mengenai ilmu fikih. Namun yang akan saya bahas pada video kali ini ialah mengenai tentang khutbah Jum'ah. Apakah khutbah Jum'ah harus selalu memakai bahasa Arab atau bisa dengan bahasa yang selain bahasa Arab? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, jumhur ulama dari madhab al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan juga al-Hanabilah umumnya sepakat untuk mensyaratkan khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, setidaknya dalam rukun-rukunnya. Sedangkan selain yang rukun dibolehkan untuk disampaikan dalam bahasa selain Arab, demi untuk bisa dipahami oleh para pendengarnya. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai pendapat madhab al-Maliki. Menurut madhab al-Malikiyah, di dalam khutbah wajib berbahasa Arab. Madhab al-Malikiyah ini mewajibkan di dalam khutbah Jum'ah disampaikan dalam bahasa Arab, bahkan sampai mengatakan bila di suatu tempat tidak ada satupun orang yang mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, walaupun dengan membaca rukun-rukunnya saja, maka gugurlah kewajiban khutbah dalam salat Jumat. Dan disyaratkan pula khotib memahami apa yang dibacanya dalam bahasa Arab itu, bukan sekedar bisa membunyikan saja. Kedua, pendapat madhab Asy-Syafi'iyah. Menurut madhab Asy-Syafi'iyah, di dalam khutbah wajib berbahasa Arab. Senada dengan madhab al-Malikiyah, madhab Asy-Syafi'iyah juga berfatwa tentang keharusan khutbah Jum'ah disampaikan dalam bahasa Arab. Fatwa dalam madhab ini menyebutkan apabila tidak ada khotib yang mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, meski hanya rukun-rukunnya saja, maka wajiblah hukumnya bagi khotib tersebut untuk belajar bahasa Arab. Sehingga belajar bahasa Arab itu dalam madhab ini hukumnya menjadi fardu kifayah. Dan apabila tidak seorang pun yang melakukan belajar bahasa Arab, maka semua jamaah ikut berdosa. Dan untuk itu gugurlah kewajiban sholat Jumat dan semua melakukan sholat duhur saja. Ketiga, pendapat madhab al-Hanafiyah. Menurut pendapat madhab al-Hanafiyah, tidak wajib berbahasa Arab di dalam khutbah Jum'ah. Satu-satunya pendapat yang memperbolehkan khutbah Jum'ah disampaikan di luar bahasa Arab hanyalah madhab al-Hanafiyah. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pendapat imam madhabnya, yaitu al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sementara kedua ulama besar di dalam madhab al-Hanafiyah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, justru tidak sepakat dengan pendapat al-Imam Abu Hanifah yang sebenarnya adalah imam mereka sendiri. Kedua ulama yang menjadi ikon madhab al-Hanafiyah malah cenderung sepakat dengan pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa khutbah Jumat tidak sah apabila tidak menggunakan bahasa Arab, setidaknya pada bagian rukunnya saja. Kalau selama ini kita ikut sholat Jumat yang mana khotibnya menyampaikan khutbah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa yang lainnya, ketahuilah sebenarnya tanpa disadari kita ini telah bertaklid kepada pendapat al-Imam Abu Hanifah, setidaknya dalam kasus khutbah Jumat. Dan perlu diketahui juga bahwa bukan hanya khutbah Jumat yang boleh disampaikan dengan bahasa selain Arab, bahkan ibadah sholat pun juga dibolehkan dengan menggunakan bahasa selain Arab. Nampaknya untuk kasus sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia di negeri kita ini tidak ada satupun yang memakai pendapat madhab al-Hanafiyah ini. Mungkin beranggapan bahwa kasus khutbah dan kasus sholat itu berbeda. Untuk dasar pengambilan hukumnya, yaitu
dilatar belakangi jumhur ulama yang mengharuskan khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab meski hanya rukunnya saja. Dasarnya adalah ittiba kepada yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan generasi penerusnya hingga 14 abad kemudian. Padahal boleh jadi khutbah itu disampaikan di luar negeri Arab, di mana mayoritas penduduknya tidak mengerti bahasa Arab. Kebanyakan ulama memandang bahwa khutbah Jumat ini lebih merupakan ibadah ritual ketimbang bagaimana orang memahami isi pesan di dalamnya. Alasannya karena khutbah Jumat tidak lain merupakan pengganti dari 2 rakaat sholat duhur, dan sholat itu wajib berbahasa Arab, sehingga khutbah pun wajib disampaikan dalam bahasa Arab meski tidak satupun dari hadirin yang memahami isi khutbah itu. Lepas dari perbedaan pendapat antara yang mewajibkan khutbah berbahasa Arab dengan pendapat yang tidak mewajibkan, sebenarnya dalam prakteknya sehari-hari yang kita lakukan selama ini sudah benar dilihat dari 2 pihak. Sebab mereka yang mewajibkan bahasa Arab menyebutkan bahwa minimal bahasa Arab itu digunakan pada rukun khutbah. Dan sejatinya para khotib Jumat itu meski kebanyakan tidak menguasai bahasa Arab, tetapi ketika mereka menyebutkan rukun-rukun khutbah kebanyakan menyampaikan dengan bahasa Arab. Coba saja kita perhatikan ketika membuka khutbah, para khotib itu pasti memulai dengan lafaz hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umumnya kedua rukun ini disampaikan dalam bahasa Arab tanpa disadari. Kemudian, rukun berikutnya adalah membacakan petikan dari ayat Al-Quran. Tentu saja pasti menggunakan bahasa Arab, sebab akan menjadi tidak sah apabila khutbah tidak membacakan petikan ayat dari Al-Quran. Dan juga tidak sah kalau yang dibaca cuma terjemahannya saja. Dan para khotib biasanya amat fasih melantunkan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab di dalam khutbah Jumat. Dan rukun berikutnya adalah menyampaikan wasiat. Ini pun oleh para khotib juga disampaikan dalam bahasa Arab. Bukankah kita sering mendengar khotib membaca lafaz ittaqullah haqqa tuqatih? Nah, itu adalah wasiat atau pesan untuk bertakwa dan disampaikan dalam bahasa Arab. Asalkan sudah baca lafaz itu sebenarnya sudah cukup dan kewajiban menyampaikan wasiat sudah gugur. Terakhir, yang merupakan rukun khutbah Jumat adalah mendoakan umat Islam. Dan biasanya semua khotib akan mengucapkan lafaz doa yang pasti kita hafal. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat dan lain sebagainya. Tentu saja doa itu juga berbahasa Arab. Jadi dengan demikian, sebenarnya semua rukun khutbah sudah tersampaikan dalam bahasa Arab sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kalaupun kita berpegang kepada pendapat jumhur ulama, tidak ada satupun yang terlanggar. Kalau ada pihak yang protes bahwa khutbah Jumat itu seharusnya merupakan ajang disampaikannya pesan dan nasihat, tentu kita tidak bisa menolaknya. Memang benar pendapat itu, setidaknya menurut pendapat Abu Hanifah. Walaupun kalau menurut pendapat jumhur ulama, mereka lebih menekankan aspek ritual ibadahnya, khutbah Jumat itu merupakan ritual ibadah sebagaimana sholat. Mau bacaannya dipahami atau tidak jadi masalah. Yang penting unsur-unsur ritualnya sudah terpenuhi. Maka kalau para khotib kita mencampur antara khutbah dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia misalnya, rasanya sudah memenuhi kedua pandangan dari dua pendapat yang berbeda. Ketika para khotib membaca bagian yang merupakan rukun khutbah, mereka gunakan bahasa Arab, dan ketika menyampaikan isi pesan, mereka gunakan bahasa Indonesia yang lebih komunikatif. Artinya, apa yang dilakukan oleh para khotib saat ini sudah memenuhi kedua pandangan ulama yang berbeda. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.